Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Baik semuanya penggemar channel Habib MTV dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, dalam kesempatan yang baik ini kita akan menyimak ini video yang sangat luar biasa dari beliaunya Kiai Haji Buya Syakur Yassin, di mana pada kesempatan kali ini beliau memberikan paparan yang sangat luar biasa, ya ini tentang Rasulullah. Jadi Rasulullah pada waktu masa hidupnya dulu ini juga mengerti tentang administrasi keuangan, dan beliau juga mengelola keuangan dengan baik, dan beliau juga merupakan ahli dagang yang sangat jujur. Dan ini perlu kita contoh. Karena apa? Karena ya, orang yang jujur dalam berdagang ini hasilnya sangat luar biasa, dan kedepannya ini membawa berkah yang luar biasa pula. Akan tetapi kalau berjualan ini atau berdagang ini tidak jujur, suatu saat atau lambat laun ini pasti hancur. Makanya ini bagi saudara-saudaraku semuanya yang pekerjaannya berdagang, ingat ya, ingat Rasulullah dalam berdagang sangat jujur, dan kita harus meniru perilaku yang seperti itu supaya apa? Supaya rezeki kita ini berkah. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak video dari beliaunya Kiai Haji Buya Syakur Yassin. Mari kita simak bersama-sama. Beliau menemui seorang pejabat yang kaya raya, kayak Pak Haji Hamzah lah, usahanya maju terus gitu. Jadi ditanya oleh Kanjeng Nabi, Pak Haji Hamzah bener mau nyalon anggota dewan nih dari mana duitnya kan gitu. Terus bagaimana sebabnya kamu usahanya maju, caranya bagaimana memanage uang kamu? Dia menjawab bahwa ya Rasulullah, keuntungan uang saya ini, keuntungan usaha saya ini saya bagi 3. Sepertiga saya nikmati untuk saya dan anak istri saya. Yang sepertiga buat tambahan modal, supaya tiap saat usaha kita terus semakin besar, semakin besar. Modal jangan dimakan, ditambah terus setiap saat. Lalu yang sepertiganya buat bagi-bagi fakir miskin. Nah, jadi anak istri dulu, yang sepertiga buat fakir miskin. Jangan buat keluarga semua. Fakir miskin juga punya hak. Bahwa fakir miskin juga itu bukan kebaikan kita, bukan sebetulnya, itu titipan Allah. Bahwa setiap harta yang Allah berikan kepada kita tidak 100% untuk kita. Di dalamnya ada titipan-titipan Allah. Makanya wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam hartamu itu ada titipan dari Allah untuk orang yang meminta-minta, orang yang menderita, ya fakir miskinnya, ya sabilillah, abdi sabil, itu sepertiga. Kalau kita di pesantren ngaji fikih hanya 5% ya. 5% kalau petani, kalau tanahnya dapat mompa airnya, kalau irigasi teknis 10%. Nah kalau Pak Hamzah mah 2,5%. Iya, kecil banget. Jadi perlu diketahui bapak-bapak sekalian, bahwa zakat 2,5% itu bukan menjadi target. 25, 5.000 masih ingat 2.000. Nah sudah
Belajarlah 2.000 setiap hari. Sok beli celengan semar tuh ya. Masukkan tiap hari 2.000 kan berarti sebulan kan 60.000. Bayangkan kalau tiap rumah 60.000, nggak mungkin ada orang tidak makan di sini. Dari 2.000 aja. 2.000 itu nggak ada artinya. Itu buat polisi cepek, ya kan? Buat tukang parkir yang modalnya pakai pripitan, pripit itu 2.000, ya kan? Sekali muter tuh ya. Itu. Jadi coba cara belajar dari yang paling mudah. Sampai kenapa petani 10%? Ya karena petani itu kerjanya setahun 15 hari. Nanem, mupuk, ngebot, ngoyos. Iya, nanem 2 hari, ngoyos 2 hari, mupuk 2 hari, ngebot 2 hari. Selesai. Nah, kalau paham ya mah tiap hari. Ya, sampai tidur malam. Makanya hanya 2,5%. Mengapa demikian? Karena dalam perdagangan tenaga manusia terlibat lebih banyak. Tapi pertanian keterlibatan manusianya hanya sedikit. Tanahnya dapat bikinnya Allah. Airnya dapat bikinnya yang menurunkan, yang menumbuhkan, yang menghujani, yang memanasi. Makanya 10%. Kalau airnya dapat nyedot 5%. Tapi kalau pedagang ya karena terlibat peran serta manusianya maka 2,5%. Ditambah lagi resiko perdagangan lebih besar daripada resiko pertanian. Pertanian kalau nggak jadi sawahnya utuh. Ya kan? Iya, kalau orang dagang ya rumahnya kejual semuanya. Nah, itulah itu bedanya. Jadi jangan iri hati ya petani. Kenapa saya 10%? Kok Pak Haji Hamzah yang lebih kaya kok hanya 2,5%? Ingat itu semuanya bukan target, tetapi hanya latihan memerangi kekikiran. Buktinya ketika Pak Haji Jahari sudah mengeluarkan zakat, pajaknya selesai, zakatnya selesai. Ada tetangganya kelaparan, bolehkah dia lepas tangan? Masa bodoh. Dah saya zakat sudah keluar, pajak sudah keluar, ponakan bukan, mitoha bukan, ya saya lepas, nggak bisa. Kenapa? Tetap berkewajiban harus ngasih makan siapapun yang kita ketahui. Kalau yang tidak ya enggak dong. Kalau tangga kan pasti tahu, saudara dan sebagainya. Nah itulah makanya bahwa kita itu tidak targetnya hanya segitu. Sehingga suatu ketika sedang bahaya peceklik banyak orang kelaparan, maka negara Islam itu berhak untuk meningkatkan pajak. Tahun ini pajaknya 25%, sebab kurang, itu boleh. Itu pengitu. Itulah 2 poin kita ketahui. Saya ulang lagi. Pertama, bahwa dunia akan hilang semuanya, termasuk kita. Yang kedua, kekayaan kita, harta kita, waktu kita, ilmu kita, pikiran kita itu harus disebarluaskan, dibagikan bersama-sama dengan skala prioritas dirimu sendiri, keluargamu, baru tetanggamu dan masyarakat yang luas. Itu. Yang ketiga, bahwa mumpung kita masih hidup, kita mulai meningkatkan pengorbanan untuk orang lain. Jangan untuk kita sendiri, untuk negara kita, untuk masyarakat kita, untuk musala kita, pesantren kita, masjid kita, semuanya itu sejak sekarang kita
korbankan apa yang kita miliki. Setiap pengorbanan yang kita lakukan sekarang tidak mesti buahnya harus sekarang. Tadhiyatukal yaum, ya kan, wasimaru atin. Sekarang kita berkorban, buahnya pasti datang, tapi nanti. Bahwa Rasulullah selalu mendidik kepada kita bahwa untuk berbuat baik kepada masyarakat, keluarga dan sebagainya, itu jangan berharap harus kita melihat panennya. Tanam-tanam saja. Kata Rasulullah, andaikan engkau besok kiamat dan kamu tahu ada pengumuman dari Menteri Penerangan bahwa besok kiamat. Siapa Menteri Penerangannya? Kominfonya nih. Rudiansyah mengumumkan bahwa saudara sekalian siap-siap besok mau kiamat. Lalu di tanganmu ada bibit. Tidak ada urusan, tanamkan saja. Itu. Dan akan dibayar oleh Allah atas kebaikanmu itu. Sebetulnya anjuran Rasulullah seperti itu sudah banyaklah di masyarakat kita, orang-orang tua kita yang umurnya sudah 90 tahun nanam bibit kelapa. Nek, kek, nanam apa? Kelapa. Kakek umurnya berapa? 90. Lalu kapan panennya? Buat anak cucu. Kita ada. Kalau kita orang baik, tetap akan berpikir bagaimana untuk anak cucu kita. Nah, itulah makanya kaum milenial, generasi muda sekarang lagi banyak berbicara dan menuntut bahwa lautan jangan dihabisin. Untuk kaminya kapak, untuk kaminya mana nanti? Kalau hutan itu semuanya diambil dengan pukul harimau, dengan bom, sungai-sungai diportas semuanya itu. Ada yang mortas di sungai. itu rusak, itu jahat itu jahat banget, luar biasa. Habisin ya, hutan dibabat tanpa reboisasi, ya kan. Ditambah lagi tanah kita makin hari makin berkurang buat jalan tol, buat pabrik. Sebentar lagi Majalengka akan kehabisan tanah. Kalau pabrik terus coba tanah, nanti nanam babunya di mana? Nanam ubinya di mana? Ya, ditambah jalan tol, ditambah jalan bebas, perumahan dibuat terus, setiap hari tanah kita akan berkurang. Lalu anak cucu kita bagaimana nanti makannya? Nah, makanya di Pemda semuanya itu ada tata ruang, ya. Jadi yang dibuat bangunan baru itu tanah-tanah yang non produktif. Tapi kalau yang produktif itu tidak boleh dibangun pabrik-pabrik. Ada nggak di sini? Ya, ada. Ya, tapi nanti terpaksa dipakai juga. Udah nggak ada lagi sih. Itu hanya memperpanjang waktu aja sebetulnya mah. Akan terjadi. Ya. Tidak bisa dihindari. Nanti nanamnya di mana? Di genteng. Ya. Nanti akan kehabisan. Jumlah penduduk terus bertambah. Cina saja sudah 1,5 miliar. Indonesia sudah 250 juta. Penduduk dunia ini sudah padat ya. Sudah 8 miliar. Sudah padat. Idealnya kita ini 4 miliar idealnya. Ini kita sudah 8 miliar. Nah, kalau 8 miliar semuanya itu produktif, kayak tiap hari berapa makhluk baru lahir? Itu kan
Nah, nanti pertambahan penduduk itu adalah pertambahan namanya deret hitung. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Di Cina sekarang dipaksa rakyatnya harus punya anak 1, tidak boleh lebih. Kalau hamil lagi diaborsi. Berbahaya, habis tanahnya. Mereka mah orang yang tidak bertuhan, nggak ada urusan. Kita mah orang Islam. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi kita mah orang Islam tidak terlalu panik karena kita yakin Allah menanggung rizkinya. Tapi bagaimana kalau habis? Namanya di mana? Mau di loteng gitu, di tingkat, ya kayak hotel 10 tingkat gitu. Saya sebetulnya Allah juga tahu kok. Nanti dikuranginya gampang Allah mah, dengan penyakit menular, dengan HIV/AIDS, dengan demam berdarah, dengan kolera gitu. Yang banyak aja penyakitnya, terus juga kurang kok. Ya, terus ditambah dengan perang, terus perang, ditambah dengan tsunami, gempa. Allah juga pinter kok. Iya. Oke. Terus bertambah lagi tanahnya makin habis. Nanti Allah juga akan membukakan ilmunya, yaitu nanti umur padi juga akan diperpendek oleh Allah. Sekarang sudah ditemukan padi unggul umurnya 2 bulan 10 hari. Mereka kan 3 bulan kan, 2 bulan. Nah, tapi belum dipasarkan belum. Itu penduduk bertambah lagi, nanti akan ketemu lagi 1,5 bulan panen. Bertambah lagi 1 bulan panen, tambah lagi 1/2 bulan panen, tambah lagi seminggu panen, kayak nanam rumput. Hari Minggu ini nanam, minggu depan udah panen. Nambah lagi lautan ditanami, rumput laut, modelnya apa, tinggal tambang aja, dijepitin di tambang, ditarik terus rumput, nanti dibikin tepung, nanti kayak odol. Jadi kalau mau nanti anak cucu kita kalau mau makan mangga gampang, nanti bentuknya odol mangga gitu, lotot gitu makanya. Ya, nanas ya, udah pakai aroma nanas gitu. Sudah begitu bertambah lagi penduduknya sampai 1.000 miliar, 10 triliun umpamanya. Allah tidak akan kurang akal. Allah luar biasa. Nanti akan ditemukan jenis makanan yang sekali makan kenyangnya seminggu. Sok apa lagi? Nah, kalau sudah penuh semuanya udah, nah nanti sebulan sekali makan, sebulan cukup. Jadi nantinya kayak ini, kayak buaya. Sekali makan sebulan makannya gitu. Kalau sudah, nanti kita bisa hijrah ke planet yang lain. Masih kurang juga, nanti manusianya dibikin semakin pendek semakin kecil, tinggal sekilan. Kayak jenglot gitu. Pokoknya nggak kurang akal dah gitu. Ya sudah kelihatan. Dulu waktu saya masih kecil padi itu 7 bulan loh. Ya sekarang 3 bulan 10 hari, separuhnya. Ya sekarang 2 bulan 10 hari. Ntar nanti sebulan 10 hari itu, dan itu akan dibuka ilmunya dengan bioengineering, rekayasa genetika, itu semuanya akan ditemukan rumus-rumus itu. Malah sekarang sudah rekayasa manusia dengan cloning itu. Ya, nanti sini siapa orang cerdas, nanti DNA-nya diambil, masukkan dalam inti sel, nanti kecerdasannya sama. Nah, manusia depan akan terjadi seperti itu. Sebetulnya dulu pada waktu Perang Dunia Kedua, Hitler pernah mengatakan
untuk menghadapi perang dunia yang akan datang. Tentara Jerman akan mempersiapkan tentara-tentara yang berani mati. Pokoknya dimanapun matinya tidak akan ada yang menangisi dan tidak akan ada yang merasa kehilangan. Itu artinya manusia cloning. Nggak ada ibu, nggak ada bapak. Ya, dan ini sudah konon kabarnya sudah berhasil manusia cloning. Yang diekspos dulu Dolly ya, kambing Dolly itu sudah berhasil. Nah, tetapi dirahasiakan karena undang-undangnya melarang cloning manusia. Sekarang modusnya adalah cloning itu untuk mendekatkan babi dengan manusia, karena metabolisme babi dengan manusia itu sudah mirip. Ya, jadi di cloning babi dengan manusia, nanti akan lahir babi-babi yang organ tubuhnya persis seperti manusia. Jadi bikin stok sebanyak-banyaknya, jadi nggak usah takut yang ginjalnya rusak ganti kayak ginjal babi. Kalau sekarang kan susah cari donor itu nggak ada, susah kecuali keluarga sendiri. Nah, itulah makanya. Oke, berapa udah? 3 ya. Yang keempat yaitu bahwa dunia ini tidak pernah memanjakan kita. Ya, kita hidup ini selalu menghadapi perjuangan, kerja keras, banting tulang, semua diperolehkan melalui susah payah. Kita pengen makan nasi saja itu harus mempersiapkannya itu 7 bulan sampai panen. Dari mulai bibitnya, bikin vinyahannya, nanamnya, ngoyosnya, gebotnya, numbuknya, sampai dimasaknya juga udah perpanjangan 1 tahun lamanya. Belum lagi yang lain-lainnya. Ya, di dunia tidak ada yang gratis. Semuanya mesti bayar. Iya, saya juga datang terlambat karena tadi ya, nungguin anak dioperasi bedah mulut karena giginya 4 itu mendorong ke depan, takut barangkali boneng nantinya. Kasihan perempuan boneng ya. Ya udahlah dibakar. Itu juga bayar. Nggak ada gratisnya, bayar. Dan bayarnya mahal. Mahal sekarang. 1 gigi itu 9 juta bayarannya. Dah. Ya kalau anaknya man kajim gimana? Ya pakai gegep aja. Ya kan gitu, alhamdulillah. 9 juta tuh kalau man kajim berapa hari nabung itu? Semuanya. Nih, Bapak sekalian, kita makan di depan kita, makan nasi deh sama apa? Pepes tahu. Goreng gurame, yuk kita hitung jerih payah manusia yang terlibat memproses makanan yang ada di depan kita. Yuk hitung-hitungan. Nasi dimasak nggak? Masaknya pakai apa? Pakai gas. Berapa juta orang yang terlibat bikin gas? Kompornya dapat bikin nggak? Berapa ribu orang yang terlibat bikin kompor? Kompornya dari besi. Berapa ribu orang yang terlibat menggali besi, mencetak besi, dijadikan kompor? Berasnya yang numbuk berapa orang? Yang nanam padi berapa orang? Dipupuk, pupuknya pakai pupuk kujang. Pupuk apa namanya? Urea. Berapa juta orang yang terlibat urea? Ditaruh di piring nggak? Berapa ribu orang yang menggali pasir kuarsa? Berapa ribu orang yang di pabrik piringnya? Nggak bisa habis ini. Dan semuanya serba
susah, melelahkan, perlu kerja keras. Dunia tidak pernah memanjakan kita. Jangan ngelamun pengen dilayani, dunia tidak pernah melayani kita. Dan jangan mengharap diberi, dikasih, disumbang. Itu semuanya orang yang nyumbang sekarang pun dulu perjuangannya modalnya juga bertahun-tahun kok. Betul nggak? Al-Maghfurlah Bukhari juga haulnya orang pada datang. Dulu kan pengorbanannya dulu sudah bertahun-tahun. Ya, mendidik anak-anak Majalengka tanpa imbalan siang dan malam. Betul nggak? Nah, iya. Kalau nggak kenal mana mungkin datang. Saya juga lagi repot ini nih. Ya kan, sekalipun saya tidak langsung merasakan jasanya, tapi saya juga harus menghargai jasa ulama manapun. Kita cukup. Iya kan? Saya harus menghormati siapapun, sekalipun berbaiknya bukan kepada saya. Siapapun yang berbuat baik saya harus menghormati. Dan bahkan saya tidak melihat agama apapun. Kalau orang itu baik, saya hormati. Masalah surga neraka bukan urusan saya. Ini urusan dunia. Orang itu jujur, kita bikin kerjasama. Betul nggak? Biar agamanya Islam, biar pakai jubah, pakai sorban. Kalau tukang tipu nggak bakalan. Ya kan? Nah, awas dibedakan. Ini kita di dunia, ya kita hormati dong. Kita berikan kepercayaan. Ya, itu semacam itu. Dan yang kelima adalah jangan sekali-kali kita menghargai materi ini lebih daya. Berapa kali lipat tuh. Nah, jadi kita ke depan supaya kita jangan melelahkan sementara hidup di dunia ini, cobalah jangan mencari merek, mencari fungsi saja. Rumah juga nggak usah mewah-mewah. Ya, yang penting asal nggak kebocoran dah. Makan nggak usah cari tempat yang mahal-mahal. Beda tempat saja, jauh berbedanya. Kalau makannya di Hotel Mandarin, Bundaran HI itu, saya dulu pernah berkelas juga dulu. Jadi kalau saya cerita karena saya pernah mengalaminya ya. Gitu. Hotel Mandarin itu soto saja itu 150.000 di Hotel Mandarin. Padahal kalau turun nyebrang HI ke HI terus ke kebun kacang itu jalan itu, di situ dijongkokan pakai bangku itu hanya 15.000. Airnya sama, garamnya sama, ketumbarnya sama, kacangnya sama, isinya sama. Iya, kenapa mahal? Karena dibuat, nah ya itulah kenapa mangkoknya lain, bawahnya dipasangi lilin panas anget terus, ya kan gitu. Yang membawanya gadis-gadis cantik, taplaknya putih bersih, lampunya redup, lagunya slow. Geblok juga bisa 500.000 satu. Sok di perapatan berapa geblok tuh? 2.000, 1.000. Oh jadi 500.000 sih? Ya itu kena dibungkus pakai aluminium foil, ditaruh di atas baki, pakainya kasih bludru merah, yang bawahnya Syahrini. Yang mahal apanya? Hanya gengsi sebetulnya mah, hanya gengsi, hanya menuntut penghargaan, pengakuan sementara. Senangnya di mana? Orang dihargai, orang disanjung tuh denyut-denyutnya gimana? Ya perandang perincingan di atau hidungnya kok atau ya gitu, nggak tahu lah. Jadi ya udahlah,
Cobalah supaya kita hidup ini tidak menyusahkan diri sendiri. Cobalah kita hidup pola sederhana saja. Ya, mobil yang penting gelinding, rumah yang penting tidak bocor, makan yang penting kenyang, baju yang penting nutup aurat, mau kawin perempuan yang penting asal perempuan. Pak Rahmat, kalau mau kawin yang penting perempuan, mahal atau murah? Mahal itu karena palah pilih, padahal fungsinya sama perempuan. Iya kan, sama. Yang penting makan juga, yang penting kenyang, yang penting adalah ada vitamin, ada protein, ada kalori, segala macam, gizi cukup, selesai kan, sama aja. Yang penting mengeluarkan tenaga. Nah, itulah 5 poin itu untuk supaya kita hidup ini menjadi nyaman. Kalau sudah nyaman dan kita sederhana, tidak akan pernah kita ketakutan menghadapi kematian. Itu. Kalau kita hidup berfoya-foya, bermewah-mewah, semakin kita mewah, semakin takut mati. Percaya nggak? Iya. Yang penting asal hidup aja lah. Ya, ini 10 poin untuk mempersiapkan diri kita supaya ketika menyusul Al-Maghfur Laki Bukhari tidak ada rasa takut. 5 lagi. Yang keenam yaitu kita jangan sekali-kali mengorbankan kesehatan kita untuk mendapatkan harta. Jangan salah paham bahwa kebahagiaan dan harta itu 2 hal yang berbeda. Banyak orang miskin bahagia, banyak orang kaya sengsara, betul? Tetapi juga ada orang miskin yang susah, orang kaya yang senang, ada juga. Ketika bisa berpisah, berarti 2 itu hal berbeda. Orang kaya sengsara, orang miskin bahagia, berarti harta dan kebahagiaan 2 hal yang berbeda. Jangan sekali-kali kita meyakini bahwa kita tidak bahagia tanpa materi yang banyak. Kata siapa? Enggak ada hubungannya. Dah, sekarang saya mau nanya bapak-bapak semuanya, enak mana makan sate sama kepala ikan asin? Tapi kalau giginya sakit, makan ikan asin tapi giginya sehat, enak enggak? Lah, jadi yang enak itu satenya apa giginya yang sehat? Yang enak menangis apapun. Nah, ketika masih orok, masih bayi, hanya ada 2 yang ditakuti bayi ini. Takut jatuh sama takut mendengar suara gaduh, itu aja. Kalau ribut nangis dia, atau dia mau jatuh dia nangis. Tapi kepada binatang-binatang nggak takut kok. Saya dulu mainan kalajengking, saya nggak tahu bahwa itu kalajengking apa, nggak takut ya, main-main aja kantong ini. Begitu kakak saya lihat, kakak perempuan tuh, wah itu bahaya. Baru sejak dikasih tahu, baru saya takut kalajengking. Dulu mah enggak kok. Ular juga nggak takut kok, ya kan? Nggak ada. Jadi kita yang mendidik rasa takut, keinginan. Nah, kalau keinginan siapa yang ngajarin kita? Yang ngajarin kita adalah produsen. Iya. Cara menawarkannya pintar, membuat kita merasa butuh. Kita dipaksa suruh melihat. Setelah melihat lalu muncul keinginan. Lalu akhirnya kerja keras, pontang-panting cari duit untuk membeli barang itu, kan goblok juga, Bang. Nah, kalau sudah nggak mempan dengan gambar-gambar roknya nyilak saya, lalu apa hubungannya? Apa kalau rem itu roknya nyilak itu sengaja biar kita melotot. Itu kan membohongi kita. Oleh karena itu ke depan
Kita jangan mau ditipu loh. Hidup kita sementara dan semuanya juga susah payah. Ya itulah makanya ya masih ditertibkan. Kalau perlu DPRD sini ada aturan perda bahwa iklan-iklan yang melanggar moral, aturan, merusak kenyamanan pemandangan itu dibatasi, ada aturannya. Iya. Kalau lebih sekian meter itu pajaknya digedein. Iya, biar dapat duit kan. Kayak gitu. Kalau pasang cewek 100 kali lipat bayarnya pajaknya. So, dilarang nggak boleh sekarang, udah demokrasi. Ya, caranya begitu. Kalau ada pasang cewek cantiknya, pajaknya 200% gitu. Iya. Jadi gimana? Kalau pengen gratis, ya pasang yang jelek aja. Insya Allah nggak ada yang nonton gitu. Itulah sekalian, ini semuanya poin B ini untuk membekali kita semuanya. Nanti ketika menghadapi hari kepulangan kita tidak ketakutan, kita tidak gelisah, nyamannya mangga, kapan saja silakan. Ayeuna nya mangga, nggak esok mangga. Nah, itulah persoalannya. Nah, sebab bagaimanapun selanjutnya yang ke-7 yaitu bahwa kita tidak usah menunggu di dunia ini apapun. Pribahasa Jawa pager doyong apa gebrage bae. Jadi sudah biar aja nanti juga sendiri. Dalam bahasa Arabnya mahammatalal lailu fasubhu atin. Berapapun panjangnya malam, kamu menunggu-nunggu pagi semakin merasa panjang semakin malam. Udah tinggal tidur saja, subuh pasti datang. Kita merasa waktu ini lama karena kitanya menunggu. Al-intidharu azabun, penantian adalah siksa. Nggak usah nunggu. Nggak usah nunggu subuh sekarang. Subuh, cepetan. Datang nggak? Cepetan subuh, cepetan datang nggak? Enggak, ya udah tinggalin aja. Ntar juga datang sendiri kok. Jadi kita nggak usah nunggu, biarkan saja nanti juga datang. Jadi kita ini dalam menghadapi tugas hidup sehari-hari ini nggak usah menunggu yang belum datang. Nggak usah mengingat-ingat yang sudah lewat. Yang sekarang saja kita kerjakan, susah kok. Susah banget sih. Betul nggak? Ya sekarang kita usaha, tapi nggak kaya-kaya juga. Ya kerja dulu yang rajin. Nanti waktunya kaya mah kaya kok. Waktunya miskin juga miskin. Iya kan? Nggak usah melarikan diri takut miskin, nggak usah. Pada saatnya datang, tepat pada waktunya. Bahkan kadang-kadang keterlambatan juga ada gunanya, yaitu ketika pas datangnya tepat waktu. Itu. Nah, itulah Bapak sekalian. Kemudian juga yang terakhir berapa sekarang? Yang ke-8. Apa yang ke-8 tuh? Jangan menunggu pagi hari, ya kan? Karena pagi akan datang dengan sendirinya. Nah, kemudian yang ke-9 adalah jangan kita menelantarkan Tuhan kita. Jangan mengabaikan perintah-perintah Tuhan kita. Jangan sampai kita selama mencari harta, tugas-tugas kita mengabdi kepada Allah terlupakan karena asyiknya ngebot sampai subuhnya ketinggalan, karena sibuk nyuci plastik sampai sholat isanya ketinggalan. Umpamanya gitu kan. Rapat di DPR yang selesai sampai akhirnya sholat duhurnya ketinggalan. Ngapain? Silakan kita sibuk, tapi jangan mengorbankan Tuhan kita. Jangan mengabaikan perintah Tuhan itu. Ya, nanti kita kecewa. Duit setelah kumpul, apa yang terjadi? Yang ke-10, apa yang kita tumpulkan nantinya yang ke-10 suka tidak suka pasti akan kita tinggalkan. Jadi kesimpulannya
Hidup ini tidak lebih hanya main-main. Mana buktinya? Apapun yang kita kumpulkan, kalau nantinya kita tinggalkan semua, itu bukti kehidupan is nothing serius. Nggak ada yang serius, hanya main-main. Kayak anak-anak main gundu, main pincian, main kelereng, ya, berantem di lapangan karena bermain. Ketika pulang ke rumah malam, semuanya dibuang ke kolong ranjang. Itu hanya main-main. Dan apa yang kita tinggalkan belum tentu oleh anak cucu digunakan untuk kebaikan. Dan kita yang memikul tanggung jawab, ya kan? Anaknya boro-boro mendoakan orang tua. Saya tahu sendiri, hartanya dipakai buat judi, buat ngelacur, buat segala macam. Iya, nggak inget kok. Nah, apalagi sudah mati, masih hidup aja enggak. Iya. Begitu mati, ada orang bawa kwitansi. Nah, ini bapakmu punya utang 10 juta. Ya silakan lagi di kuburan. Dia tidak mau melunasi beban orang tuanya kok. Oleh karena itu sayangilah diri kita. 10 poin itu menjadi pelajaran penting. Sejak hari ini kita tidak takut menghadapi hari kepulangan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas uraiannya, dan selanjutnya sesi pertanyaan, barangkali ada yang mau menanyakan, maka silakan. Enggak, silakan kalau ada yang mau bertanya. Dibongkar enggak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bebas ya, sampai ngindum dan merokok sembel. Ya. Begini Buya. Mana yang lainnya mana? Oh, iya. Suatu ketika saya membaca di sebuah media As-Sunnah, di situ diceritakan ada seorang manajer bank yang mengundurkan diri dari pekerjaannya. Manajer apa? Bank. Manajer bank mengundurkan diri dari jabatannya. Ya, jabatannya. Dan ia memilih untuk menjadi seorang tukang ojek online dengan alasan untuk menghindari praktek riba. Itu Bu ya. Nah, di sini saya merasa konyol juga dengan pilihan pekerjaannya itu. Karena bila ia meyakini bahwa bank itu adalah praktek riba, bukankah pekerjaan sebagai tukang ojek online juga itu berurusan dengan bank, yang mana pembayaran upahnya harus melalui transaksi bank. Ya, udah boleh bank pemain. Yang saya mau tanyakan, seberapa besar pengaruh riba dalam perbankan tersebut, sedangkan bank itu nyata-nyata merupakan roda perputaran ekonomi. Yang kedua, saya pernah mendengar Buya mengatakan jangan memutasikan diri selama tidak dimutasikan Allah Azza wa Jalla. Apakah maksud dari perkataan itu? Adakah kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan pekerjaan seperti yang terjadi pada orang tersebut? Ya, sudah sekian saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaliknya saya mau bertanya lagi pada Anda.
Setelah dia meletakkan jabatan sebagai manajer bank, jadi ojek online, merepotkan Anda enggak? Merepotkan Anda enggak? Ya udah biarin aja. Tidak merepotkan kita, tidak merugikan kita, ya biarin aja itu. Orang lagi mengikuti pendapatnya sendiri, ya silakan. Nah, di sini tidak diperlukan pertengkaran. Itu kan pendapat. Ya, para ulama itu tidak pernah, persoalan bank tidak pernah menjadi muttafaqun alaih antar ulama sedunia, nggak ada. Jadi itu hanya sebatas pendapat. Kalau babi itu jelas sepakat semua. Ya kan gitu, bang itu kan pendapat, ada yang boleh, ada yang enggak, ada yang makruh, ada yang sunnah malah. Ya kan begitu. Jadi tidak dipersoalkan bagi saya, silakan kalau yang mengatakan haram ya sudah, nggak usah masuk bank, nggak usah punya uang di bank, nggak usah transfer lewat bank, uangnya dibawa sendiri langsung diserahkan dan uangnya nyetak sendiri. Ya kan nyetaknya di bank juga. Iya, ya daun pisang aja disestempel. Ya. Jadi artinya bahwa kembali boleh disebut bank ya boleh, bank ya boleh. Kalau bank itu bahasa sono, bahasa sininya namanya tanggul. Jadi tanggul itu karena apa? Karena transportasi zaman dahulu itu melalui jalur sungai. Belum ada mobil, belum ada motor. Jadi orang itu buah-buahan lewat sungai nanti ditumpuk di bank. Yang tomat, yang dagang cabai, bawang semua bawa. Nanti orang butuh cabai, butuh tomat segala macam, dia bawa terasi dari rumahnya. Nanti namanya perdagangan barter, tukar menukar. Namanya pasar. Nah, pasar itu dulu adanya di tanggul-tanggul itu. Makanya sekarang namanya bank. Jadi bank itu maknanya tanggul. Jadi kalau bank mandiri, tanggul mandiri. Ya, jadi artinya begini, bahwa unsur riba ini yang paling harus kita lihat itu, yang paling menonjol adalah ketika ada unsur ad'afam mudha'afah yang di luar rasional. Seperti bank harian, itu bank juga namanya bank harian. Itu mah bank dalban namanya. Itu mah bank bangan namanya, bank bingbung namanya. Ya, utang 100.000 bunganya 1% sehari. Jadi sehari 1.000 bunganya. Sebulan berapa? 30.000. Setahun berapa? Usaha apa uang setahun menjadi 365 juta, sinting itu mah. Ya, kita juga sebetulnya lumayan tinggi juga ya, 1,5% sebulan tuh. Seharusnya untuk negara-negara yang sudah maju itu ya 1 tahun tuh 4%. Iya, atau paling tinggi 6% dan 0,5%. Kita kan 1,1 1,3%. Iya, kan begitu. Nah, jadi artinya gimana? Semua transaksi perdagangan, jadi urat nadi ekonomi kita ini adalah melalui sistem perbankan konvensional yang dibikin oleh mereka orang-orang Yahudi, saya tahu. Tetapi selama bank konvensional itu digulirkan sekarang,
sudah sekian ratus tahun lamanya terbukti dunia semakin maju. Betul enggak? Tapi izinkan saya bertanya lagi, yang halal yang seperti apa? Sampai sekarang mereka belum punya konsep yang menjamin bahwa dunia semakin maju. Kalau nggak punya konsepnya, lebih baik jangan bicara. Satu. Yang kedua, apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat jangan diharamkan dulu. Kita menggunakan hukum darurat, ada prosedur fikih namanya. Kalau itu kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dihindari, maka itu tidak boleh diharamkan. Makanya ad-darurah tubihul mahdhurah. Ada kaidah fikihnya. Kalau mau berpikir fikih, saya nggak tahu bagaimana cara Anda berpikir. Kalau fikih begitu, kalau ini kebutuhan yang kebutuhan vital umat manusia, bagaimanapun asalnya haram, ya tidak boleh diharamkan dulu, masuk dalam hukum darurat. Itu aja kok. Sampai kapan? Sampai Anda bisa menemukan alternatifnya yang lebih baik. Ya kan begitu. Kalau tidak ya sudah, jangan diharamkan dulu. Itu namanya bunuh diri, namanya begitu. Ya kan gitu. Saya kira mungkin kita tidak banyak berbeda pendapat. Saya juga merasakan bahwa sistem ekonomi dunia ini ada ketidakadilan antara the have dan not have, antara negara kaya, negara miskin, ada ketidakadilan. Saya juga mencari yang lebih adil, tapi sampai sekarang rumusan itu belum ditemukan. Sampai bank syariah sekarang di gulir depan pun nanti praktiknya dalam regulasinya sama, hanya beda istilah. Sebetulnya mah di sana namanya kredit, di sini namanya qurud. Sana namanya itu bunga, nah sini namanya musyarakah. Sana namanya leasing, namanya sini al-ijaro al-muntahiyah bitamlik. Ya, sana namanya kredit, sini namanya qurud. Sana deposito namanya wadi'ah. Hanya beda aja. Iya, sama aja dulu orang tidak setuju ada pelajaran seksologi di sekolah. Alasannya karena bahasanya jorok. Ya pakai bahasa Inggris saja, bilangnya jangan itu tapi penis gitu. Barangnya sama. Jangan bilangnya begitu, bilangnya vagina gitu. Yang bilang itu bilangnya minor labia. Kalau ini namanya minor labia, jangan bilang itu namanya klitoris gitu. Itu aja kok, barangnya sama juga, hanya beda istilah aja kok. Kalau penis mana barang itu apapun namanya gitu. Bahasa Jawa lain, bahasa Indramayu lain lagi, bahasa Sunda lain lagi. Iya, jadi kalau malu pakai bahasa sendiri, pakai bahasa asing aja sih, gitu aja. Iya, hanya ganti nama aja. Jadi ya sama aja. Sebelum kita mengharamkan bank, coba kita berhipotesa. Andaikan bank tutup, dunia bangkrut enggak? Lalu haram enggak bangkrutnya? Ya haram malah. Jadi membela haram kecil, melanggar haram besar jadinya. Ada pelajaran penting itu dulu, pelajaran tasawuf juga sih. Ada seorang alim ulama saleh oleh raja, diuji oleh raja, dipaksa suruh maksiat kan gitu. Di penjara suruh pilih apa melacur, apa membunuh, apa mabok. Minuman kerasnya nih silakan, mau minum boleh.
Kalau nggak mau ini pisau, tuh bunuh perempuan itu. Kalau nggak tega bunuh sudah perkosa aja deh. Memperkosa, membunuh atau mabok. Dia pikir membunuh dosa besar, melacur lebih besar lagi. Nah, mabok yang kecil nih, akhirnya dia mabok. Setelah mabok terus diperkosa. Setelah diperkosa terus dibunuh. Menghindari yang besar, yang kecil, tapi ini berakibat akhirnya melakukan semua akhirnya seperti itu kira-kira. Jadi silakan saja, insya Allah dunia akan tegak, tidak akan bergeser dengan pendapat yang mengharamkan bank. Silakan, konsekuensinya kalau Anda mengatakan berpendapat itu haram, berarti kalau Anda menggunakan jasa bank berarti Anda melakukan perbuatan yang haram. Kalau saya tidak mengatakan haram, berarti saya tidak melanggar haram. Yang mengatakan rokok haram berarti dia haram merokok hukumnya. Konsekuensinya, karena saya tidak mengatakan haram, maka saya tidak melanggar. Oke. Itu yang mutasi tuh. Yang mutasi mah itu mau untuk urusannya para orang sufi itu mah. Kalau itu mah bukan sufi dia mah. Iya. Nanti Pak Jahman yang tanya. Iya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, pertanyaannya mungkin di luar tema. Pada zaman sekarang mungkin akibat pergaulan bebas banyak wanita yang hamil di luar nikah. Untuk menutupi aibnya, malah orang tua banyak yang menikahkan anaknya setelah hamil duluan. Yang jadi pertanyaan, apakah kalau dinikahkan setelah anak perempuan itu hamil sah atau tidak? Apabila tidak sah, apakah nanti kalau dia berhubungan badan selamanya menjadi perzinahan? Karena yang saya tahu ya mungkin iddah untuk perempuan yang lagi hamil sampai melahirkan dulu, sedangkan dia posisi hamil malah ditikahkan. Mohon pencerahan dari Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan umum dan sering, karena fenomena semacam ini umum terjadi. Hampir bukan di kota, di kampung-kampung tiap gang nih ada anak perempuan yang hamil duluan nih. Kadang-kadang anaknya ustadz lagi. Iya kan? Dan saya kan paling sering menikahkan orang, karena biasanya orang tuanya mewakilkan kepada saya, kata Pak naibnya taukil sama Bu Yaja. Ya seringkali saya mengawinkan juga lihatnya perutnya udah gendut kok. Ya. Ada yang tapi sekalipun nggak kelihatan, saya bisa paham ini perempuan lagi hamil. Sekalipun bajunya longgar, beda. Saya merasakan perempuan lagi hamil itu beda. Dari pinggulnya, dari pundaknya, latahnya sudah membengkak lah. Punggungnya orang yang sudah pernah berhubungan lain dengan belum. Pinggulnya beda, bibirnya juga beda. Saya tahu deh, nanti ini mah khusus lah nanti. Iya. Cuman yang jadi persoalan begini, dikawinkannya dengan siapa? Nah, di situ adalah dikawinkannya dengan yang membuntinginya. Jangan cari korban lain. Aja luru wadal nang. Tapi kalau saya punya cantik mah biar ya.
Saya mau cerita dulu dah, biar jangan tegang. Jadi saya punya teman, orang ceritanya lagi jalan-jalan di sebuah kota, tiba-tiba temennya datang semobil nih, ikut nggak? Ikut. Oke, ikut mana? Diajak ke mall, ngukur, beli jas, beli dasi. Ini apa nih? Kami beri hadiah buat kamu. Kita mau kondangan. Kok baik banget kamu, baik hati banget nih. Ya udah nih, sudah pakai jas, sepatu, semuanya setel. Diajak kondangan. Itu kondangan langsung dibawa ke tempat hijab kabul. Dia bingung, akhirnya tolong kamu nikah. Dia mau nolak, gimana? Perempuannya cantik jelita. Itu yang terjadi. Tetapi kalau kita melihat Al-Quran mah dikatakan bahwa dikawinkannya dengan pelakunya. Azaniyatu la yankihuha illa zanin mithluha, pelaku yang sama. Iya. Tetapi nanti ada beda konsekuensi hukumnya, ini fikih. Kalau saya pendapat pribadi mah sebetulnya saya tidak cocok. Tapi ini pendapat fikih, bukan pendapat saya. Dalam fikih itu perempuan hamil itu boleh dikawinkan. Yang tidak boleh itu mengawinkan perempuan yang punya suami. Jadi status perempuan itu sudah dicerai oleh suaminya, cuman dicerai pada waktu dia hamil. Makanya masa transisinya itu adalah sampai perempuan tadi melahirkan. Faidatuhunna hatta yada'na hamlahunna, idahnya sampai melahirkan. Kalau cerai umur sebulan kandungannya, ya makanya nanti idahnya itu ya 9 bulan resiko. Nah, begitu lahir baru bisa kawin lagi ya. Perempuan masa transisi ini artinya statusnya masih bersuami. Ya, statusnya masih bersuami karena masa transisi. Belum dilepas, tapi masih dalam transisi, artinya masih diharapkan rujuk lagi. Itu yang tidak boleh dikawinkan. Kalau hamilnya bukan tidak punya suami, baik janda maupun perawan, kalau dia hamilnya di luar pernikahan, maka kehamilan itu tidak menghalangi perkawinan. Itu aja. Udah paham? Nah, tetapi ada beda nanti. Kalau dari saat menikah dengan saat melahirkan, kalau kurang dari 6 bulan, status anak ini menjadi anak jadah. Kalau anak jadah artinya bukan anak lelaki tadi, bukan anak suaminya, tapi statusnya anak jadah. Bahasa judulnya jadah ya. Bahasa jadah artinya bapaknya mati tidak dapat warisan dan anak ini tidak boleh menyandang nama bapak. Nanti binnya bin ibunya. Ya. Tetapi kalau dari nikah sampai melahirkan itu lebih dari 6 bulan, 1 hari saja itu sudah sah, yastahiqul intisab, berhak intisab kepada bapaknya, bin bapaknya. Kalau mati dapat warisan, kalau kawin ya jadi wali. Ya, ini adalah fikih. Kalau saya melihatnya, fikih semacam itu nampaknya seperti mentolerir
anak-anak perempuan untuk hamil duluan. Yang penting setelah hamil gage kawin. Kan gitu. Itu fikih. Tapi saya kan bukan mujtahid. Ya sudahlah, pakai fikih aja begitu fikihnya kan gitu. Makanya saya anjurkan Bapak-bapak sekalian, kalau sudah, ya ini bukan mendoakan, bukan umpamanya ada perempuan hamil, itu cepat dikawinkan supaya ada status hukumnya. Kalau yang menghamilinya kabur nggak ketemu, ya sudah cari aja santrinya Pak Rahmat. Ya, atau santri saya juga boleh dah gitu. Nah itulah makanya jadi kita sebaiknya dalam hal ini kalau ada anak perempuan harus tahu, nggak usah nanya. Sebab orang kalau sudah pernah bersetubuh itu akan berbeda. Cuma kan orang umum nggak tahu. Ketika berjalan lari perempuan, nah kalau buah dadanya susunya ini udah ambulau kendor, itu sudah nggak perawan lagi. Sebab kalau perawan sekalipun besar tetap kencang kalau perawan mah. Nah, gitu. Oke deh, udah gitu aja. Ntar kursus khusus ini mah. Iya bang, apa lagi? Enggak mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya, mohon maaf, ada pertanyaan dari YouTuber yang bernama Bapak Ato dari Bangkir Indramayu. Beliau menanyakan bagaimana pendapat Buya tentang bank harian yang menetapkan bunga sebesar 20% dari pinjaman berdasarkan jasa. Itu Buya, mohon maaf, pertanyaan itu dari YouTuber. Beliau dari Bangkir Indramayu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah jelas, apalagi 20%. Sedangkan itu saya bilang 1% satu hari itu riba namanya. Kalau itu kan 20%, apa lagi? Apa yang 20% tuh? Iya, 20% kan nggak kira-kira. 20 itu profesi itu ada, profesi itu 3%, profesi itu dipotong ketika penyerahan uang, itu profesi. Lah ya iya. Ya mungkin saya tafsirkan sendiri saja. Mungkin itu provisinya 20%. Nanti bunganya sama dengan bank barangkali gitu. Mungkin begitu ya. Kira-kira aja begitu, karena ini persennya nggak jelas. 20% itu per bulan, per hari, per tahun, gitu. Makanya saya kira mungkin provisinya 20%. Umpamanya orang itu pinjam utang 100.000, maka yang diserahkan hanya 80.000, yang 20.000-nya provisi. Nah nanti tiap harinya ngitungnya 1%. Ya begitu. Kalau bank harian mah sudah semua sepakat, para ustadz, para kiai semua sepakat kalau bank harian tuh haram. Udah. Sekarang saya ingin mengatakan begini. Saya menganjurkan kalau kredit itu sebaiknya ke bank negara saja. Sebab kalau bank negara itu keuntungannya milik seluruh bangsa Indonesia. Jadi kalau keuntungannya kembali kepada kita lagi, dari mana ribanya?
Seperti kita punya koperasi, kita tetapkan 2% setiap bulan. Tapi nanti 2% tersebut itu keuntungan koperasi ada SHU untuk anggota. Berarti dari anggota untuk anggota. Jadi siapa meribah siapa? Itu satu. Bank itu bukan pemilik uang. Dia hanya mediator. Uangnya orang yang berlebihan disimpan, namanya deposito. Orang yang perlu modal pinjam ke bank. Jadi mempertemukan orang yang punya uang dengan orang yang butuh uang. Bank yang mengatur administrasinya. Pak Rahmat mau jual rumah, saya carikan pembelinya. Saya dapat dari penjual 2,5%, dari pembeli 2,5%. Ini aturan dunia. Broker itu begitu kerjanya. Maka ya bukan riba namanya, kan gitu. Satu. Kemudian bunga 1% itu sebesar apa sih selama 1 bulan? Nah ini tolong jadi para ustadz yang kalau baca kitab takrib, kalau sudah masalah muamalah itu tolong baca juga perbankan, baca moneter, baca buku ekonomi, karena kitab takrib tidak menjelaskan. Itu pikiran abad ke-7. Bayangkan sistem abad ke-7 mau dipakai ke abad 21. Oke, kita ceritakan. Dulu uangnya logam, emas, dinar, ya kan, dirham, kirs. Harga emas ini itu adalah harga yang stabil. Sekarang saja kita nyimpen emas, tetap saja harga emas tidak berkurang. Umpamanya motor sekarang 15 juta. Emas saya sekarang nih seharga 15 juta. Ketika itu 3 tahun kemudian motor itu menjadi 20 juta. Emas saya jual harganya 20 juta. Karena harga emas itu stabil. Paham? Nah makanya ketika orang utang 10 dirham, 1 tahun dikembalikan 10 dirham lagi, yang punya uang tidak rugi, tetap nilainya. Nah sekarang kita pinjam uang sama Pak Haji Hamzah, ya kan? Mumpung dia lagi nyalon DPR, saya nganjuk. Tolong dia 1 miliar kan gitu, buat modal. Nah 5 tahun saya kembalikan lagi 1 miliar. Angkanya 1 miliar, tapi nilainya 1 miliar itu bisa beli apa? Mobil apa? Kia. Alphard, bukan ya? Alphard 1 miliar. Setelah 5 tahun kemudian kembalikan 1 miliar. Alphardnya harganya sudah 2 miliar. Angkanya sama, tapi nilainya sudah. Itu namanya inflasi. Dulu belum ada inflasi, dulu belum ada bank, dulu belum ada uang kertas, dulu belum ada sepeda, dulu belum ada beca, dulu belum ada motor, dulu belum ada mobil, dulu belum ada HP, masih pakai kulit. Mau diterapkan sekarang ngaco silama. Iya, jadi jangan sekali kita berpikir bahwa Islam yang benar adalah Islam yang sesuai dengan tradisi abad ke-7. Ya bangkrut. Ya kan, sudah berbeda. Nah makanya mesti dibedakan pinjaman itu pinjaman apa. Kalau bank itu sebenarnya itu sebagai bank umum itu menyalurkan dana untuk membantu sirkulasi uang itu adalah untuk dipinjamkan di sektor yang sifatnya produktif.
bukan konsumtif. Jadi sebaiknya mah, pendapat saya yang sederhana orang kampung ya, jadi kalau ada lembaga keuangan yang mensubsidi atau memberikan pinjaman untuk hal yang konsumtif, itu sebetulnya jangan bank sebetulnya. Iya, lembaga keuangan khusus untuk perkreditan. Sebab kalau bank mah itu produktif, beda pinjaman produktif dan konsumtif. Maka yang tidak boleh berbunga itu, tidak boleh ada kelebihan keuntungan itu adalah pinjaman yang konsumtif. Kalau pinjaman produktif apa bener baik ini mah? Masa Pak Hamzah ngasih pinjam saya 1 miliar, saya yang akhirnya saya bisa kaya, beli tanah, beli mobil, uangnya saya kembalikan lagi. Tidak mungkin terjadi begitu tuh. Tidak mungkin terjadi. Siapa yang ngasih pinjaman begitu? Makanya kalau untuk produktif ya dihitung bagaimana cara bagi untungnya, namanya musyarakah. Begitu kan? Nah, kalau konsumtif ya tidak boleh dikasih bunga. Masa ada orang pinjam uang untuk beli susu anaknya, pinjam 500.000 kembalinya 800.000, ngaco. Pertanyaan, kalau ada orang pinjam uang 10 juta bikin modal, boleh nggak saya meminta keuntungan? Boleh. Tapi kalau orang pinjam 10 juta buat berobat ke rumah sakit, boleh ngambil keuntungan? Nggak boleh. Beli beras, beli susu. Nah, sekarang gini, ada orang pinjam uang kepada saya 1 juta untuk berobat ke dokter. Kemudian 1 tahun kemudian dikembalikan 1 juta lagi. Dosa nggak saya? Dosa. Dosa saya. Kenapa dosa? Kalau untuk berobat mah nggak boleh dipinjemin, harus dikasih. Lah ya iya. Di Eropa mah sudah diadministrasikan dalam keuangan negara. Orang kaya bayar pajak, pajaknya gede, sampai 40% pajaknya tuh. Sehingga orang yang miskin di sana dikasih makan semua. Di sana tidak boleh ada orang miskin tidak makan, tidak boleh ada orang sakit tidak bisa berobat. Tidak boleh ada orang lapar nggak bisa makan. Itu yang bayar orang yang kaya. Tapi dalam bentuk sistem perpajakan, namanya jaminan sosial. Jangan individu pribadi. Kalau manusia memang dasarnya medit kok. Jangan mengharapkan jasa pribadi. Nah makanya saya ingatkan sekali lagi, bapak-bapak sekalian yang bayar zakat kepada fakir miskin, jangan pernah merasa berjasa. Itu bukan kebaikanmu, itu kewajibanmu. Dan orang miskin kalau minta zakat jangan kayak orang ngemis, datang seperti debt collector. Mana duit aing gitu. Titipan ti Gusti Allah gitu, kan gitu. Iraha nitipna nya baheula. Saja. Ini ayatnya ada, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal, jadi hak. Iya, kalau orang miskin gak makan kelaparan sampai mati dan kamu yang kaya biar saja neraka kamu nih, bohong agamanya. Udah gitu aja. Agamanya bohong semuanya. Ada anak yatim terlantar, bohong agamamu itu. Itu aja kok. Kalau bohong gimana? Ya terserah kalau bohong. Kalau orang bohong maksudnya kemana? Ya itulah makanya kita masih ada kesadaran sosial. Bagaimanapun juga ini persoalan memakmurkan negara. Kita ini tidak bisa melepaskan diri dari sistem yang sudah mencengkeram kita sekarang ini. Untuk mengganti nilai tukar mata uang dunia saja, euro tuh kayak apa negara se-Eropa belum bisa menandingi dolar sendirian tuh. Iya, yuan sekarang mana? Iya, belum bisa. Di sana itulah namanya
perang bintang juga ya kan. Jangan dikira bahwa menggeser nilai-nilai itu nggak bisa, tidak semudah itu. Nah, karena uang dolar ini menjadi alat tukar dunia, perdagangan dunia, ada untungnya enggak? Ada. Keuntungan dari dolar menjadi alat tukar dunia adalah sama dengan bangsa Amerika sarapan paginya gratis. Bayangkan, gratis itu berputar itu. Nah, makanya jadi lalu kemudian uang kita bagaimana? Ditentukan karena kita ada sistem floating rate ya, dan sistem mengambang ini. Itu dulu kan zaman dulu kan Pak Harto kan dipatok harga rupiah sekian. Tapi kan resikonya apa? Kalau dipatok uang ini nanti namanya macan kertas. Berharga di sini, dibawa keluar nggak laku. Ya. Nah, kalau uang ketat seperti itu juga bahayanya ada. Ini makanya mesti belajar ekonomi. Kalau enggak ya nggak paham kamu mah. Jangan dulu ngukumi gitu. Ketika uang kita dipatok harganya dikontrol ketat, orang mau keluar negeri nuker dolar tidak mudah. Ya kan gitu. Nah, para pengusaha importir eksportir karena mendapatkan dolar susah, akibatnya banyak uang dolar orang Indonesia yang diparkir di luar negeri. Yang untung orang Swiss, yang untung orang Jerman, yang untung orang Perancis. Paham nggak? Tidak semudah itu mengendalikan ekonomi. Ini baru baca kitab takrib sudah ngukumi, gimana lagi? Ya iya, jadi kita mesti paham macam itu, ya kan gitu. Dan ditambah lagi karena uangnya pakai uang kertas, maka rawan menghadapi inflasi. Itulah, iyalah, inflasinya juga ngerti inflasi itu apa lagi. Oke deh, kita kira aja dan mohon maaf. Jadi pada akhirnya kesimpulan saya bahwa ketika ada perbedaan pendapat ya sudah silakan, yang penting saya nggak repot kok, ya kan, tidak terganggu ya silakan, dan itu dia menjalani hidupnya sendiri. Saya doakan mudah-mudahan yang tadi meninggalkan jabatan sebagai manajer dan menjadi ojek online, saya doakan mudah-mudahan Allah ridho kepada Anda. Ya, itu tadi ulasan dari beliaunya Kiai Haji Buya Zakir Yassin. Ini tentang Rasulullah memegang kendali di bidang administrasi keuangan pada zaman itu. Semoga dengan menyimak video barusan ini kita semua bisa memperoleh ilmu dan mengambil hikmahnya, dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.